Pada video kali ini, kita akan belajar memodelkan proses flow people-based model. Dapat terlihat model yang sudah jadi dan ada background DTMI-nya. Pada model proses flow ini terdiri dari dua model. Yang pertama yaitu peminjaman fasilitas ruang, dan yang kedua yaitu cetak transkrip. Jadi kita akan mencoba mensimulasikan proses peminjaman fasilitas ruang dan cetak transkrip menggunakan proses flow people-based model. Pada proses flow kita juga perlu untuk membuat 3D model agar dapat terlihat ketika di run. Jadi untuk input seperti kursi, pintu segala macam, kita langsung scroll bawah, itu di bagian people. Nah, untuk di location ada chair dan seterusnya dapat terlihat di sini. Jadi tinggal di drag saja. Staff, ada staff male female, transport, equipment, ada multi location dan waiting line, nanti bisa dimasukkan. Nah, untuk proses flow people-based model yang akan kita simulasikan ini dapat terlihat ada di sini kita mensimulasikan ada ruangan Pak Budi, ada Pak Budi, ruangan Pak Andi, dan di sini ada kursi tunggu. Selanjutnya ada pintu keluar, pintu masuk DTMI. Ini ada lobby DTMI, ruang tunggu, terus ada clerk PU 1, Gunawan, ada printer, ada kursi tunggu, meja Pak Sumija, meja komputer Pak Sumija, Pak Pri, meja Pak Pri. Nah, jadi yang diinputkan di sini hanya yang kita asumsikan pada model kita ini. Jadi hanya ini yang kita inputkan di sini karena hanya itu yang kita asumsikan. Oke, sekarang kita akan langsung memodelkan saja. Yang pertama yaitu peminjaman fasilitas atau ruang. Sebelum itu kita menuju ke arrival dulu. Di arrival di sini terdapat dua blok arrival. Yang satunya untuk cetak transkrip dan satunya untuk peminjaman fasilitas ruang. Nah, di sini dapat terlihat kita menggunakan inter arrival resource dengan inter arrival time normal 2100,2, dan untuk create versionnya ini mengikuti default saja, tapi yang mungkin perlu diperhatikan adalah untuk destinasi. Jadi di mana kita ingin version itu masuk pertama kali dalam sistem kita. Nah, di sini kita set pintu masuk DTMI, bisa cari saja langsung pintu masuk DTMI atau menggunakan ini, tinggal klik. Dan untuk version flow-nya juga perlu diperhatikan merujuk kemanakah untuk people-based modelnya. Ini menuju cetak transkrip. Oke. Sini kita menggunakan arrival time ini untuk proses yang peminjaman fasilitas. Untuk di bagian sync mungkin mengikuti default saja. Oke, sekarang kita masuk ke blok aktivitas yang sudah kita buat. Pertama adalah source. Di sini tetap membuat source seperti ini saja karena untuk kedatangannya sudah diatur di arrival tadi. Jadi mengikuti begini saja tidak apa-apa. Selanjutnya yaitu warp to kursi tunggu. Jadi diatur destinasinya kursi tunggu. Setelah warp kursi tunggu, kita acquire. Nah, untuk acquire ini sendiri berarti untuk menggunakan people resource yang ada. Di sini ada
acquire location, acquire staff tuh. Jadi kita akan menggunakan acquire location ruangan Pak Budi. Jadi untuk pertamanya kita letakkan location resource di sini, lalu kita tukar menjadi ruangan Pak Budi. Kita pilih di sini ruangan Pak Budi. Nah, dan untuk priority-nya mungkin mengikuti default saja. Lalu waktu ruangan Pak Budi. Lalu setelah dari kursi tunggu, kita akan walk ke ruangan Pak Budi. Setelah itu ada proses ACC surat dengan total waktu 2240 detik. Setelah proses ACC surat selesai, kita kemudian rilis location ruangan Pak Budi. Dan untuk ini mungkin perlu diperhatikan, nanti ketika awalnya akan ada tanda seru seperti ini, resource bayar dan rilis. Nah, ini nanti teman-teman perlu menghubungkannya ke location resource tertentu gitu. Mungkin ini contohnya, kita hubungkan ke sini. Oh, ada error. Nah, pokoknya jadi awalnya dihubungkan ke location resource tertentu. Itu ada di error karena kita belum set di dalam sistem. Oke, setelah rilis ruangan Pak Budi, selanjutnya kita waktu kursi tunggu lagi. Kursi tunggu. Setelah kita dari kursi tunggu, kita memasuki ruangan Pak Andi. Sini. Jadi seperti yang tadi juga kita perlu drag location resource. Di sini ada location resource yang baru, itu ruangan Pak Andi. Kita cari ruangan Pak Andi atau pilih yang menggunakan ini. Terus acquire location ruangan Pak Andi. Setelah itu walk to ruangan Pak Andi, lalu melakukan proses ACC surat selama, kalau di contoh ini itu 1180 detik. Selanjutnya rilis location ruangan Pak Andi. Setelah dari ruangan Pak Andi, dia akan menuju ke collect TU. Nah, kita akan walk to collect TU, lalu destination-nya tinggal dirubah saja. Lalu di sini kita misalnya itu mencek kondisi TU selama 110 detik. Terus misalnya kalau di TU ada keramaian atau yang collect TU ini lagi ada proses sebelumnya kita ke sana, maka kita akan walk to lobby DTNI. Setelah itu kita acquire meja Pak Pri. Jadi di sini kita masukkan lokasi resource yang baru, yaitu meja Pak Pri. Setelah itu waktu meja Pak Pri, lalu melakukan proses ACC surat selama 2240 detik. Setelah itu kita rilis location meja Pak Pri dan waktu pintu keluar. Nah, pintu keluar dan remove person. Oke. Nah, begitulah untuk proses peminjaman fasilitas ruang. Dalam proses flow yang ini sendiri bisa lebih dari satu proses yang disimulasikan. Kan ini awalnya tadi kita ada peminjaman fasilitas ruang. Selanjutnya kita akan melihat di bagian cetak transkrip. Untuk bagian cetak transkrip, resource-nya mungkin sudah di iRecall tadi ya, sudah diatur. Untuk cetak transkrip yang di contoh ini, kita pertama adalah acquire meja Pak Sudja. Bayar. Jangan lupa untuk masukkan location resource-nya. Waktu registrasi, terus mengisi
registrasi, itu mengisi surat, mengisi buku untuk rekap pengambilan transkrip. Itu kita rilis meja Pak Sumija. Oke, setelah dirilis kita ke kursi tunggu sini. Terus yang Pak Sumija akan menuju ke meja komputer untuk mencek transkrip kita. Jadi di sini kita ubah bukan Karen lagi, tapi Pak Sumija, karena yang akan jalan menuju meja komputer adalah Pak Sumija. Terus kita akan acquire meja komputer. Setelah itu waktu meja komputer, selanjutnya itu membuat transkrip selama 1120 detik. Setelah itu waktu printer. Nah, yang waktu printernya adalah Pak Sumija. Berarti sini kita ganti jadi Pak Sumija. Selanjutnya akan di print transkripnya kira-kira 160 detik. Kemudian setelah di print, Pak Sumija jalan lagi ke meja komputer. Jadi setelah sini Pak Sumija jalan ke meja komputer, kemudian melakukan proses cap transkrip selama 440 detik. Setelah itu, setelah dicap transkrip, proses selesai dan kita meninggalkan meja komputer Pak Sumija. Lalu kita waktu pintu keluar DTMP, dan proses sudah selesai. Nah, kira-kira begitu gambaran prosesnya. Mungkin sekarang kita dapat langsung run saja. Oke. Dapat terlihat token yang masuk ke sistem, terus mengikuti event yang sudah kita buat, juga yang dicetak transkrip. Oke, kita stop, reset. Lalu sekarang mungkin kita akan fokus melihat 3D modelnya. Oke, kita run. Nah, sini dapat terlihat ada yang bawa baju kuning ini. Itu merupakan entitas yang ada di sistem ini. Itu berupa orang. Didapat yang bergeraknya adalah people gitu. Ya, mungkin begitulah contoh model untuk yang people based model.